balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku sudah bersama dengan para magot BSF teman-teman ya. Jadi buat yang nggak tahu magot BSF ini apa, bahasa gampangnya itu adalah belatung ya. Loh bang, belatung kok dikasih makan ke kucing? Wah, jadi belatung yang ada di magot BSF ini beda sama belatung yang ada di lalat konvensional pada umumnya ya. Dan untuk makanannya juga beda teman-teman ya. Untuk makanan dari magot BSF ini aku kasih pakai ampas kelapa ya. Jadi aku belinya itu di tukang santen. Itu kan ampasnya nggak kepake ya. Aku beli itu harganya murah banget, cuman 3.000 dapat satu kresek gede gitu. Jadi makanannya itu bukan yang kayak misal bangkai tikus atau bangkai-bangkai lainnya yang udah busuk gitu, bukan ya. Masa mau tak kasihin kucing makanannya itu, kan nanti malah berbahaya bagi kucing gitu. Oke, nah kali ini aku mau mencoba untuk mengolah magot BSF menjadi makanan kucing. Buat yang tanya, emang bisa bang? Nah mungkin ya kalau kalian belum tahu, udah banyak kok hasil olahan dari magot BSF yang digunakan untuk makanan kucing. Kayak misal vitamin kalau kalian tahu mereknya Macprofit itu dari magot BSF. Minyak Clever Solution juga ada tuh, kalau nggak salah namanya Meomac, itu juga dari magot BSF. Nah kalau untuk makanan kucing merek Paw Prince itu juga dari magot BSF. Dan masih banyak ya vitamin-vitamin lain yang terbuat dari magot BSF gitu. Dan kali ini aku mau mencoba sendiri buat bikin makanan kucing dari magot BSF. Kira-kira bisa nggak ya? Dan aku udah belajar dikit ya dari YouTube gitu kan. Tapi ya semoga saja berhasil lah ya. Kalau ini berhasil, aku bakal menernakan magot BSF dengan skala yang lebih besar gitu ya. Karena ini kan iseng-iseng dulu nyoba. Kalau nanti ternyata tak tesin ke kucing-kucing di sini nggak mencret, ya bakal aku lanjutin lagi. Nah, ini mungkin kalian nggak kelihatan ya magotnya dari sini karena kadang dia itu di bawah, kadang dia itu di atas. Kalau ada makanan biasanya tuh di atas. Oke, jadi ini aku mau panen dulu. Untuk panennya di bawah aja kali ya, karena ini kan ya nanti kepret-kepret ke sini malah ruangan kucingnya yang kotor gitu. Yuk cus langsung kita ke bawah. Oke, ini aku mau pisahin dulu si magot sama medianya ya teman-teman, atau makanannya. Ini bukan makanan sih, bekas makanan lebih tepatnya ya. Ini banyak banget. Wush. Kita ayak dulu di sini. Oke, aku nggak tahu sih ini bakal bekerja atau enggak karena ini adalah pertama kalinya ya teman-teman aku beternak magot ini ya. Kok kayaknya nggak mau turun ya mas? Nggak mau ya? Coba deh aku nanti cari cara dulu ya buat misahin ya antara magot dan bekas makanannya ini. Mungkin dicuci bisa kali. Udah, pokoknya ini aku coba pisahin dulu teman-teman ya. Nanti kalau misal udah kepisah aku bakal tunjukin ke kalian. Ini aku pas nyuci ya, geli banget anjir ada yang keluar-keluar kayak gini. Awalnya sih nggak geli ya, tapi pas digini jadi geli sendiri. Ini baru setengah kayak deh. Iya mas, baru setengahnya ya. Banyak banget anjir. Abis ini aku mau coba rebus si magot ini ya teman-teman ya. Untuk usia magotnya sekarang nih ada di usia 20 hari ya mas, 20 hari. Jadi hampir 1 bulan. Kenapa kok aku panennya 20 hari ya? Pertama aku baca di Google dan lihat di YouTube juga, rata-rata panen tuh 10 sampai 20 hari. Nah kalau misal nanti nggak dipanen ya jadi lalat teman-teman ya. Nah kalau jadi lalat itu udah ribet nanti rusak, bisa-bisa satu rumah ini jadi lalat BSF semua isinya gitu ya. Nah selain itu juga katanya juga kalau misal usia 10 sampai 20 itu proteinnya tinggi-tingginya ya. Jadi selama si lalat BSF ini masih jadi magot itu mereka fokus makan ya. Tapi nanti kalau udah jadi lalat fokusnya itu cuma kawin sama bertelur gitu. Makanya proteinnya buat cadangan pas jadi lalat teman-teman ya. Nah pas gini ini cadangan proteinnya banyak banget, makanya pas lah kalau kita panen sekarang gitu. Oke cus, habis ini kita rebus, terus habis direbus kita open teman-teman ya. Jadi 2 kali proses, rebus sama open biar bakterinya bener-bener mati. Oke, ini sekarang kita rebus teman-teman ya, dan ini udah mati semua kayaknya karena udah nggak gerak ya. Jadi tadi aku panasin airnya dulu, langsung tak cemplungin biar langsung mati ya. Kalau direbus dari awal nanti kasihan mereka gitu kan. Sekarang kita tuangkan ya teman-teman ya. Kita saring lagi.
bau nggak sing bikin enek sih. Ada bau bangke sedikit pun aja nggak teman-teman ya. Jadi baunya masih bisa inilah diterima sama hidung lah. Udah ready nih mas. Kok jadi kecil gini ya mas ya? Dari dikit ya? Coba lihat, kita review nih mas. Jadi kaku-kaku dia guys. Tuh kan? Yuk sekarang kita open nih ya. Ini opennya terlalu kecil sih. Tadi gimana mas posisinya? Gini ya? Nah ini masih bisa satu mas bawah ini. Tapi harusnya ada loyangnya ya. Sebenarnya ini slotnya masih ada juga mas atas mas. Tuh. Cuman masalahnya tidak ada loyangnya. Yaudahlah. Berapa lama nih mas? Ini apanya nih? Timer ya? Kita open di suhu berapa mas? 90 kayaknya cukup. Apa 120? 100 lah ya. Kan bakteri mati di angka 100 kan. Ini kita set ke 30 menit kayaknya. Dah, sip. Oke. Setelah aku open kurang lebih setengah jam, ini kayaknya udah kering teman-teman, karena kalau misal tak gini ini dengar sendiri suaranya ya. Tuh ya. Terus tadi juga udah pada meletek-meletek gitu. Nih kalian lihat sendiri dah. Ini BTW baunya kayak apa ya mas ya? Kayak kacang, kayak kopi gitulah. Ya bau-bau di open lah ya. Soalnya ini nggak mengeluarkan bau sama sekali maghotnya gitu. Tuh. Nah ini aku mau tes dulu. Langsung ya, kira-kira mereka doyan nggak sih? Kita taruh mana mas? Sini kali ya. Oke, kita tes apakah mereka doyan. Satu cidon langsung ngumpul mas, kayaknya pada kecewa deh ini. Ini apaan nih? Oke, kita tes. Ada yang doyan nggak? Oke, sabut semua kayak. Sasa mas, Sasa doyan. Masih ngedus toh dia. Mulai mas. Dindus tok tapi sih. Dimakan mas? Makan. Dimakan anjay. Enak sah? BTW ini teksturnya agak minyak-minyak gitu ya teman-teman ya. Dan kalau aku lihat di YouTube itu ada yang produksi minyak maggot juga. Mungkin yang bikin gurih itu sih. Sah, ini protein tinggi Sah. Cocok banget buat kamu yang lagi hamil Sah. Biar anakmu nanti jadi gendut-gendut ya Sah. Mau mas Sasa mas? Wih gila anjay, Sasa mau makan tanpa dikasih wet food. Ini BTW nanti bakal jadi stok makanan mereka ya untuk beberapa hari ke depan gitu kan. Kalau nggak doyan ya harus dicampur wet food teman-teman. Wah Sasa dah ini mas, dah pindah mas. Wes semua tok Sa. Coba penasaran aku, tuh masa nggak doyan sih? Sini mang, sini mang. Tres nggak doyan tres? Nggak doyan no, mas. Coba jangan ada ngitres. Kita ngetes ke Tomang dulu. Oke, nggak mau. Sekarang kalau misal tak dulit ke wet food, apa sih Sa? Berantem aja kamu sini. Jangan nutupi. Sekarang kita dulitkan wet food dikit aja. Bentar. Kalau ini mah nggak perlu ditanya lagi, pasti doyan. Kita tes. Mang. Etep mau etep? Disambut. Nih. Mau mas? Wah dilepeh mas. Kepret kan mang. Mau dia? Mau nggak? Jangan nutupi kalian. Ini lagi eksperimen. Nggak mau mas? Malah kena gampol sama Sasa. Oke lah, berhubung mereka kayaknya nggak mau, jadi kita kasih wet food saja ya. Kita tes dulu. Sik toh. Wes. Ini wet food harus diamankan nih. Kayakku diandani ya Mang. Kan udah dibilangin sama Sasa, sabar gitu kan, kena gampol kan kamu. Udah birahi mas. Udah birahi nyariin etep dia. Kasihan banget kemarin di PHP Ramdan. Oke, yuk langsung kita taruh sini kali ya. Doyan nggak nih si Tomang? Wah kepret kabeh mas. Kita taruh. Doyan nggak Mang?
Keren mas. Mau sampai habis nggak dia? Ini lumayan menghemat dry food juga mas kalau mau mas. Kayaknya kalau yang diproduksi massal itu udah ditambahi perasa deh mas ya. Yang dry food itu udah ditambahi perasa. Makanya kucing-kucing pada doyan. Mahal banget loh. BTW aku tuh pernah lihat ya yang ngasih makan maggot tuh tapi nggak disangrai teman-teman. Nggak disangrai ya nggak di open gitu. Jadi bener-bener masih habis rebusan masih genyil-genyil gitu ya. Aku nggak tahu itu bagus nggak buat kucing, tapi aku cari aman aja, aku open aja gitu ya teman-teman, biar bakterinya benar-benar mati. Entah emang? Kena mau entrat ya emang? Enggak lah, kan udah ada risetnya ya, masa mau entrat sih? Tenang mang, nek kamu ini habis tak ternak ke maggot. Oh ya, untuk harga maggotnya itu ya, dulu aku beli dalam bentuk telur teman-teman. Untuk harga per 10 gramnya itu kurang lebih sekitar 30.000 ya. 1 gramnya itu 3.000. Dan itu jadi berapa kilo ya mas ya? Banyak banget lah. Ini kayaknya baru seperempat atau setengahnya ya yang aku olah. Sisanya masih ada di apa namanya tadi ya, penangkaran lah istilahnya gitu. Nah ini ya, kenapa kok aku sisain? Karena setelah aku lihat-lihat ya, wih, apa sih mang? Wis tok aku mangan maggot ae kene lho. Nah, wis mangan bareng ini. Jadi ini setelah aku lihat-lihat ya teman-teman ya, bentuk maggotnya ini belum rata, jadi belum gede semua. Ada yang gede segini. Kelihatan nggak mas? Bisa fokus nggak? Nggak kelihatan. Mundur dikit. Dah. Kelihatan. Nah ini ya. Ini hitungannya gede. Terus ada yang masih kuntet. Nah ini kuntet nih. Mana nih? Nah ini kuntet. Ini nggak kelihatan deh kan, soalnya lensanya bukan lensa makro ya, pokoknya masih kecil lah kayak gitu, jadi belum rata. Jadi next nanti kita tungguin dulu, tapi semoga saja nggak jadi ini dulu ya mas ya, nggak jadi lalat dulu ya, berbahaya kalau jadi lalat gitu ya. Sebenarnya pengen makan teman-teman, cuman dikuasai sama Tomang doang nih. Ini dia makan tapi disisain maggotnya, yang diambil wet foodnya doang. Gimana kalau kita ini mas, kita blender mas, bisa nggak ya? Kalau halus kan rata ya, kita tes ya. Sini aku sudah menyediakan blendernya teman-teman ya. Sebentar, aku siap-siap dulu. Ini kececeran mas, di mana-mana mas. Kalau jadi zombie bagaimana ini? Oke. Ini harusnya kalau di blender jadi tepung ya mas? Harusnya jadi tepung karena posisi udah kering kok. Tes dulu blendernya bisa hidup nggak? Harusnya bisa sih. Apa emang? Kita tes ya. Kurang ya mas, gini ya mas? Kalau nggak sekalian banyak kayak nggak bisa deh mas. Soalnya blender ini tinggi ya. Oke. Sekarang kita blender guys. Iya. Iya. Dan bentuknya persis banget kayak vitamin-vitamin yang dijual teman-teman ya. Berhasil nih kita nih untuk membuat maggot BSF. Kita tuangkan ke sini ya. Kepret nih pasti. Sik mang. Tak anu dulu. Apa? Sasa doyan langsung. Iya dok. Apa kamu dulu kulino berburu kecoa lah Sa? Kok bisa-bisa nih doyan tanpa tanpa dicampur apapun. Ini kita campur wet food ya, tepungnya. Ini kayak tepungnya harus diolah lagi deh mas, nggak ya? Dikeringin lagi nggak sih? Biar lebih lebih awet. Cek Tomang. Waduh kotor sekali nih guys. Apa? Gedok makan yang ini. Ndok, tak kasih tok. Wah, doyan banget Sasa mas, kenceng banget ya mas makannya mas. Kayaknya lebih efektif kalau digiling deh mas. Soalnya mereka makannya lahap banget nih.
Kamu jangan di situ membelakangi kamera. Orang kok suruh nonton bokongmu lah. Mang toh mang. Lah banget mas. Lah banget mas. Ura kasihan banget sumpah. Kamu kenapa sih Coba Etap mana mas Etap? Birahi dia. Sini kan. Tuh. Birahi dia. Nih, ini Etap nih Etap pendotin Nih ya, jadi kalau misal tak giniin dia udah mulai posisi teman-teman. Tuh, udah mulai posisi gini. Udah minta birahi dia, udah minta dicariin jodoh ya Kasian tuh si Ramdan masih bocil sayangnya. Nih sama Etep aja dulu ya. Coba deh nanti aku bawa aja si Ura. Soalnya kemarin pas aku temuin dengan si Ramdan, si Uranya belum separah ini birahinya. Masih tipis-tipis gitu ya. Mungkin kalau misal si Uranya udah kayak gini, si Ramdannya lebih agresif deh. Nanti kita tes ya. Mas, makan semua mas. Berhasil mas resepku kali ini mas. Tapi nggak tahu nanti tiba-tiba mau entret. Terus gak sama. Iki Sasa ini mau makan, bu ganggu nih mang. Udah lanjut Ini Ini BTW ada yang jadiin maggot BSF ini jadi vitamin, ada yang dijadiin dry food ya teman-teman. Cuman sama aja sih menurutku ya. Kalau misal dijadiin vitamin, kayaknya kayak gini doang, digiling habis itu dicampur ke makanan kucing ya. Kalau yang makanan kucing itu kayaknya ditambahin campuran-campuran lain yang mengandung karbohidrat sama taurin dan lain-lain lah, biar lebih balance nutrisinya. Tapi kalau yang vitamin kayaknya full protein doang. Apa sih Tres? Kok Tres? Apa sih Mang? Kamu makan ini, makan sini lo bilang lo. Ini lo, wong loro ki lakur, deloken. Nah, spesial gue ki lo Mang. Doyan ora? Orang dia aja nggak doyan. Doyan nggak Mang? Nggak doyan kok Mas. Lanjut Mang. Ini loh Mang, saya akeh Mang. Moli Mas, moli doyan Mas. Langsung masih dalam bentuk maggot loh dia doyan. Tuh. Oh serabi belum kita tes Mas, serabi Mas. Oh ini serabi nih. Coba kita tes ya serabi. Awas. Ya wes awas, mundur ose. Doyan Mas. Dindus-dindus tok ya kayaknya. Apa kurang nih wet foodnya Mas? Oh doyan Mas, dimakan tuh. Doyan anjir. Berhasil kita guys bikin tepung maggot sendiri. Nah itu tadi ya apa jadinya kalau aku mengolah maggot BSF jadi makanan kucing gitu. Nah nanti next mungkin aku bakal riset lagi. Ini masalahnya ada di rasa ya teman-teman. Sepertinya kucing-kucing di sini kurang begitu doyan karena aromanya itu masih ada gosong-gosongnya gitu. Perlu dikasih flavor apa gitu, mungkin jagung bakar, barbecue gitu kayaknya lebih doyan ya. Dan next nanti aku mau belajar lagi soal pembuatan makanan kucing dari maggot BSF. Karena maggot BSF ini tuh manfaatnya banyak banget ya buat pertumbuhan kucing dan bisa jadi pakan alternatif gitu. Nah kalau kalian pengen nyoba bikin dry food ataupun makanan kucing dari maggot BSF, jangan tiru aku ya teman-teman. Karena di sini aku juga masih coba-coba. Aku juga referensinya dari YouTube. Mungkin kalian bisa belajar dari YouTube atau IG atau TikTok, kayaknya udah banyak yang bikin tutorialnya gitu. Oke. Nah, kalau misal ada yang salah dari caraku mengolah maggot BSF, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.